Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Degita Valuvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu melanjutkan untuk mengkonfigurasi topologi pada bagian bawah, yaitu pada data center Polinela, lalu pada server farm, dan di sini juga ada network access. Nah, sebelumnya, pada part sebelumnya itu saya sudah berhasil untuk mengkonfigurasi NAT di bagian sebelah kanan, lalu berhasil juga untuk mengkonfigurasi IP yang ada di server bagian kiri ini. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mengkonfigurasi topologi bagian bawah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa interface di region 1 dan juga region 3 itu saya matikan. Nah, sebelumnya pada part keempat, pada saat saya membuat video hands-on pada bagian NAT, itu juga saya sudah menjelaskan ada kendala pada part sebelumnya, itu adalah masalahnya saat saya konfigurasi BGP di router bagian tengah ini, itu saat saya redistribute semua, ternyata semua interface-nya itu down, yang dimana hasilnya itu tidak bisa saling ping. Nah, pada saat itu saya menemukan solusi untuk menghapus redistribute di bagian atas, kecuali pada router di bagian bawah ini. Jadi hanya ada dua router ini yang diberi dengan redistribute. Nah, tapi saat saya coba konfigurasi lagi pada bagian bawah, pada topologi bawah, itu di bagian PC mahasiswa, saat saya coba untuk akses web ke TRI ataupun iet.com, hasilnya adalah RTO. Tetapi saat saya akses ke router.ac.id, itu bisa. Nah, saat saya cari tahu, kemungkinan masalahnya itu adalah saat web sendiri itu kan butuh jalur untuk pergi maupun jalur untuk balik ya. Kalau misalkan rute balik ke jaringan mahasiswanya itu belum ikut tersebar, ataupun DNS maupun web servernya itu belum bisa dijangkau, maka hasilnya akan tetap RTO gitu. Nah, dari masalah yang ada, saya cari lagi solusinya, yaitu seperti ini, yang dimana kita diminta untuk mematikan setiap interface yang ada pada region 1 dan juga region 3, seperti itu. Tetapi di sini interface di bagian ini itu tetap dihidupkan karena supaya tetap ada jalur untuk menuju ke servernya. Nah, di bagian router 2 dan juga router 4, di router bagian tengah ini tetap kita tambahkan dengan redistribute. Jadi pada topologi ini 4 router di sini itu tetap ditambahkan dengan redistribute, seperti itu. Mungkin cukup ya penjelasannya. Di sini saya akan langsung saja untuk mengkonfigurasi topologi pada bagian bawah, yaitu yang pertama saya akan konfigurasi router RPT terlebih dahulu di sini. Oke, kita bisa ke CLI. Sebentar, di sini saya ingat belum menghidupkan routernya. Kita hidupkan dulu. Oke. Sudah, kita ke RPT terlebih dahulu. Di sini kita ke CLI. Nah, di sini langkah yang pertama itu adalah kita akan mengkonfigurasi IP address dari setiap interface yang ada. Nah, setelah itu nantinya di router ini akan tetap kita konfigurasi dengan BGP, lalu kita konfigurasi dengan Zero Trust. Nah, di sini terdapat 3 server milik Polinela, yang dimana nanti server di sini itu akan kita masukkan juga di DNS server public yang ada di region ini. Lalu di bagian RGW Polinela itu akan kita konfigurasi dengan NAT overload. Lalu di bagian multilayer switch layer 3 ini dia akan kita konfigurasi dengan Ether channel. Di sini juga akan kita konfigurasi dengan Ether channel, dan di sini nantinya dia akan terdapat kita config juga dengan DHCP relay ya. Lalu di sini ada server dari server farm, dan di sini ada kedua switch, yaitu
untuk network access. Oke, mungkin langsung saja ya di sini kita enable, lalu kita configure terminal. Setelah itu kita beri hostname terlebih dahulu. Hostname-nya kita samakan saja rpt Polinela. Oke, kita enter. Setelah itu kita akan beri IP untuk port yang mengarah ke atas terlebih dahulu. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, itu untuk yang arah kiri, yang dimana di sini IP address-nya, nah karena ini kan router tengah, terus yang mengarah ke atas itu tuh dia masih masuk ke network yang sama dengan bagian ini. Jadi networknya itu masih sama dengan 50.0.0.0. Lalu di sini jadinya IP-nya itu adalah 50.0.11 ya. Di sini kan networknya 11, lalu titik 2. Karena titik satunya sudah kita gunakan dengan router di sini. Lalu di sini 255, 255, 255, 0. Oke, lalu kita no shutdown. Nah, jika sudah kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1 yang mengarah ke sini, ke kanan. Kita enter, lalu untuk IP-nya itu networknya adalah 12.2. Di sini kita no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya kita config ke interface yang mengarah ke bawah. Mengarah ke bawah itu G0/2. Oke. Untuk IP-nya sendiri di sini dia kan sudah beda network ya. Ini untuk IP-nya itu adalah untuk networknya itu adalah 10.10.10. Berarti untuk IP di interface gigabit Ethernet 0/2 adalah 10.10.1.1. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita no shutdown. Ternyata kurang IP address. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita no shutdown. Nah, statusnya dia akan up. Selanjutnya kita akan konfigurasi BGP ya, karena di router ini masih menggunakan BGP. Ini kita exit, lalu kita masuk ke router BGP. AS-nya adalah 60.000. Kita tambahkan 60.000. Oke. Selanjutnya kita masuk ke BGP log network change, lalu kita beri network-nya atau IP tetangganya. Yang pertama adalah 50.0.11.1, lalu remote AS-nya di sini adalah 2333. Oke, yang kedua itu adalah di sini 12 ya. Dan remote AS-nya adalah 455. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita akan menambahkan networknya ya. Networknya yang pertama adalah 50.0.11.0, lalu masknya di sini 255, 255, 255, 0. Yang kedua itu adalah 12. Lalu yang ketiga itu adalah 10.10.1.0. Oke, benar. Kita enter, lalu kita exit. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan zero trust, karena di data center Polinela ini kita config dengan zero trust juga ya. Lalu di sini, langkah yang pertama kita ketik IP access list standar zero trust. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita enter. Lalu kita beri permitnya. Permitnya adalah 10.10.1.0 23255. Oke, kita enter. Lalu di sini kita beri Denny any. Lalu kita exit. Nah, jika sudah kita beri zero trust juga untuk interface yang mengarah ke bawah. Kita masuk ke interface G0/2. Setelah itu kita beri IP access group zero trust in ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita end, lalu kita WR.
Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk server yang ada di Polinela. Di sini ada 3 server, bisa kita lihat. Yang pertama itu ada router.ac.id, yang kedua itu ada journal.ac.id, yang ketiga itu ada main.polinela.ac.id. Oke. Nah, yang pertama kita ke router.ac.id untuk menambahkan IP-nya. Di sini kita tambahkan IP untuk router.ac.id. IP-nya adalah 10.10.1.10. Lalu untuk subnet masknya, karena kita menggunakan /24, berarti di sini 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya 10.10.1.1. Jika sudah, kita tambahkan juga di service, lalu kita ke DNS ya. Nah, di sini kita tambahkan untuk IP DNS-nya. Kita tambahkan namanya itu adalah router.ac.id, lalu untuk address-nya adalah 10.10.1.10. Oke, di sini kita add, kita on. Selanjutnya kita ke journal.ac.id. Nah, di sini kita ke desktop, IP, kita lakukan hal yang sama, 10.10.1.20 ya. Lalu ini subnet masknya 255.255.0. Ininya 10.10.1.1. Masih sama default gateway-nya. Lalu kita ke service, ke DNS, namanya itu adalah journal.ac.id. Lalu IP-nya 10.10.1.20. Oke, seperti ini kita add, lalu kita on-kan. Yang terakhir itu adalah main.polinela.ac.id. Kita ke desktop, IP. Di sini IP-nya 10.10.1.30. Lalu untuk subnet masknya itu masih sama. Lalu untuk default gateway-nya 10.10.1.1. Nah, untuk servisnya di sini main.polinela.ac.id. IP-nya 10.10.1.30. Oke, kita add, lalu kita on. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga setiap IP dari server ini ke DNS server public 1 dan juga DNS server public 2 yang ada di region. Karena ini dia termasuk ke server public ya. Jadi kita harus memasukkan IP yang ada pada server di Polinela juga. Oke, kita ke DNS server public 2 terlebih dahulu. Kita ke service, lalu kita ke DNS. Nah, di sini kita tambahkan yang pertama itu adalah router.ic.id. IP-nya 10.10.1.10. Ini kita add. Lalu yang kedua itu ada journal.ac.id. Journal AC.id ini kita ubah jadi 20. Lalu kita add. Yang ketiga itu ada main.polinela. main.polinela.ac.id. Ini kita ubah jadi 30. Lalu kita add. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk di server DNS server public 1. Kita ke desktop, kita ke service, lalu kita ke DNS. Di sini kita tambahkan router.ac.id. IP-nya 10.10.1.10. Kita add, lalu kita ganti di sini jadi journal.ac.id. Ini adalah 20. Kita add, lalu yang ketiga itu adalah main.polinela ya. .ac.id. Ini 30. Oke, kita add. Selanjutnya di sini kita coba tes terlebih dahulu dari PC yang
paling kanan ya. Oke, misalnya kita ngetes dari sini. Kita ke desktop, command prompt, kita coba tracer dulu ke router.ac.id ya, 10.10.1.10. Apakah dia bisa? Kita tunggu. Oke, bisa ya. Selanjutnya coba kita tracer ke DNS-nya ya. Ke DNS server public. Ini berarti 30.0.0.10. Kita coba. Oke, berhasil. Sekarang kita coba untuk akses ke web browser. Ke router.ac.id. Apakah bisa? Oke, bisa. Yang artinya berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk router RGW Polinela di bagian bawah ini. Yang dimana di sini akan kita konfigurasi dengan NAT overload ya. Oke, kita ke ini kita no aja. Lalu kita enable configure terminal. Setelah itu kita beri hostname-nya. Ini adalah r-gw-polinela. Oke. Nah, setelah itu di sini kita akan menambahkan IP terlebih dahulu untuk interface yang mengarah ke atas dan mengarah ke bawah. Nah, tapi karena di sini kita akan konfigurasi dengan NAT overload, jadi yang atas itu akan kita konfigurasi dengan IP NAT outside, lalu yang ke bawah akan kita konfigurasi dengan IP NAT inside ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke interface G0/0, lalu untuk IP-nya itu dia kan masih di network ini ya, berarti 10.10.1.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, di sini kita IP NAT outside, lalu kita no shutdown. Nah, dia statusnya akan up, lalu kita exit. Kita masuk ke interface G0/1 yang mengarah ke bawah. Di sini kita tambahkan networknya dulu. Di sini saya nambahin 20.20.1.0/24. Oke. Jadi untuk yang mengarah ke bawah itu sudah masuk ke network ini ya. Jadi untuk IP-nya adalah 20.20.1.1. Subnet masknya sama /24 ya, 255.255.0. Lalu kita tambahkan IP NAT inside, lalu kita no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita exit. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat overloadnya, yang dimana perintahnya adalah IP NAT inside search list 1 interface gigabit ethernet 0/0 overload. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan beri akses list dengan rentang sesuai dengan IP yang ada pada VLAN di bawah ini, yaitu 172.16.0.0 ya. Jadi di sini kita tambahkan akses list 1, permitnya 172.16.0.0.00255.255. Oke, kita enter, lalu kita tambahkan IP access list extend-nya. Di sini description-nya block 1 to LAN. Oke, setelah itu kita enter, lalu kita beri Denny IP any 172.16.0.0
192.255.255. Oke, kita enter lalu kita beri permit IP any. Oke, sudah. Selanjutnya kita exit. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan blok port yang mengarah ke atas, yaitu pada gigabit Ethernet 0/0. Oke, kita akan blok yang mengarah ke atas supaya jaringan dari luar itu dia tidak bisa ke dalam, tapi dari dalam itu dia bisa keluar. Oke, di sini perintahnya kita masuk ke interface G0/0 dulu, lalu kita beri IP access group, description-nya block 1 to LAN in, lalu kita exit. Selanjutnya kita tambahkan IP root ya. IP root-nya 1234. Di sini 10, 10, 11. Oke, selanjutnya di sini kita akan tambahkan IP root juga supaya ini di Nah, di sini juga kita akan tambahkan IP root supaya dari bawah, dari PC nantinya, dari PC ini, itu nantinya bisa ping ke RGW Polinela. Jadi kita harus tambahkan IP root juga di sini. Perintahnya itu adalah IP root 172 sesuai dengan IP yang ada dari setiap VLAN-nya ya. 172.16.10.0. Di sini 255, 255, 255, 0. Lalu di sini 20, 20, 12. Nah, 20, 20, 12 ini adalah IP dari VLAN 1 pada multi-layer switch layer 3. Nanti kita akan konfigurasi juga. Di sini, oke, benar. Kita tambahkan di sini itu adalah 20. Lalu yang ketiga itu adalah 30. Lalu yang keempat itu adalah 40. Oke, sudah. Selanjutnya kita N, lalu kita WR. Nah, selanjutnya itu kita akan konfigurasi multi-layer switch layer 3 di sini. Yang dimana di sini akan kita config dengan Ether channel ya. Kita bisa langsung saja ke multi-layer switch layer 3, kita ke CLI, lalu kita enable, configure terminal, lalu kita beri hostname-nya dulu. Di sini adalah MLS min distribution. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita itu akan menambahkan VLAN terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa langsung saja ke VLAN 10, lalu kita beri name-nya itu adalah mahasiswa. Lalu kita VLAN 20, itu name-nya adalah dosen. Lalu untuk VLAN 30, itu name-nya adalah staff. Untuk VLAN 40, name-nya adalah tamu. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan buat VLAN 1 untuk default gateway dari semua server yang ada di server farm. Lalu kita nantinya akan config DHCP server di DHCP server yang ada di server farm ini. Setelah itu kita konfigurasi VLAN di multi-layer switch layer 3 dan mengarahkan ke DHCP relay. Nah, sebelumnya di sini kita lihat ya. Di sini itu tuh ada soalnya sebenarnya ya. Nah, jika kita baca di sini pada poin ke-6, pada area Polinela seluruh IP perangkat di VLAN berapapun itu mendapatkan
IP address dari DHCP server dengan DNS 1 diarahkan ke IP server public 1. DNS 2 diarahkan ke IP DNS server public 2. Nah, jadi nantinya di sini itu di setiap gedung X dan gedung Z ini kan ada VLAN, ada 4 VLAN. Yang dimana nantinya VLAN 10 dan VLAN 20 itu akan kita arahkan ke DNS server public 1, lalu untuk VLAN 30 dan 40 kita arahkan ke DNS server public 2, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada pernyataan juga multi-layer switch pada distribution network itu menjalankan fungsi DHCP relay. Nah, nanti di sini pada multi-layer switch layer 3 itu akan kita konfigurasi dengan DHCP relay. Nah, caranya di sini kita tambahkan dulu interface VLAN 1 sebagai default gateway dari semua server yang ada pada server-server yang ada di server farm. Nah, caranya di sini kita X, lalu kita masuk ke interface VLAN 1, lalu kita beri description port management terlebih dahulu, yang dimana ini fungsinya untuk memanajemen server yang ada ya. Selanjutnya kita tambahkan IP address-nya itu adalah 2020 tadi kan 20.20.1.2 255.255.255.0. Oke, kita enter lalu kita no shutdown. Setelah itu kita exit. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP yang ada di DHCP server di server farm ini. Kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini kita tambahkan untuk IP-nya 20.20.1.10. Lalu untuk subnet mask-nya ini masih sama ya, 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya kita gunakan VLAN 1 yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 20.20.1.2 karena emang VLAN 1 itu tuh untuk default gateway yang ada pada server di server farm ya. Jadi untuk default gateway-nya di sini 20.20.1.2 seperti itu. Oke, jika sudah kita close. Lalu di sini kita kembali lagi ke multi-layer switch layer 3. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN di multi-layer switch layer 3, lalu kita akan mengarahkan ke DHCP relay. Caranya di sini kita masuk ke interface VLAN 10. Lalu di sini kita tambahkan IP address-nya 172.16.10.255.255.255.0. Lalu kita tambahkan IP helper address, yang dimana IP helper address ini itu adalah IP dari DHCP relay-nya. Kita tambahkan DHCP relay ya, di sini 20.20.1.10. Nah, IP ini itu adalah IP dari DHCP pada DHCP server yang sudah kita tambahkan di DHCP server tadi ini. Nah, ini 20.20.1.10. Oke, kita enter. Untuk di VLAN kita tidak perlu no shutdown karena statusnya dia akan otomatis up sendiri. Selanjutnya kita ke interface VLAN 20, lalu kita tambahkan IP address-nya di sini 172.16.20.1. Subnet mask-nya masih sama 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan IP helper address-nya sama ya, 20.20.1.10. Oke, kita enter, lalu kita ke VLAN 30. Di sini untuk IP-nya itu kita ubah jadi 30.1. Lalu kita tambahkan IP helper address-nya tetap. Kita ke VLAN 40. Lalu untuk IP-nya di sini itu adalah 40. Dan kita tambahkan IP helper address-nya. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini
kita exit, lalu kita tambahkan IP routing supaya antar VLAN-nya bisa saling ping ya. Kita tambahkan IP routing. Oke, seperti itu. Setelahnya kita akan beri IP route supaya jika VLAN-VLAN ingin keluar, dia harus melewati router RGW di sini. Jadi kita harus menambahkan IP route-nya. IP route itu 234 234. Lalu IP-nya itu adalah 20.20.11 untuk IP di sini ya tadi. Lalu kita exit, kita enter. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi Ether channel. Nah, jika kita lihat di sini ini masih ada kuning atau orange ya. Jadi nanti setelah kita konfigurasi Ether channel seharusnya di sini berubah menjadi warna hijau. Oke, di sini kita exit, kita masuk ke interface range fast Ethernet 0/1 sampai dengan 2 karena untuk port mengarah ke sini dan mengarah ke ini kan ada 2 ya. Ini itu masuknya ke fast Ethernet 01 sama fast Ethernet 02. Jadi kita masuk ke interface range fast Ethernet 01 sampai 02. Kita enter. Selanjutnya kita maaf, ini seharusnya nggak exit ya karena dia udah dikonfigur terminal. Saya lupa. Oke, kita ke interface range fast Ethernet 0/1 sampai dengan 2. Setelah itu kita beri switch port trunk encapsulation .1 key. Kita enter, lalu kita tambahkan switch port mode trunk. Setelah itu di sini kita tambahkan channel groupnya. Channel group 1 mode aktif. Oke, setelah itu di sini kita no shutdown. Kita exit. Nah, setelah itu kita tambahkan interface port channel 1. Lalu kita switch port trunk encapsulation .1 key. Lalu kita switch port mode trunk. Oke, selanjutnya kita no shutdown. Kita exit lagi. Setelah itu kita masuk ke interface range fast Ethernet 0/3 sampai 4. Itu yang mengarah ke bawah ya. Mengarah ke bawah ini 3 fast Ethernet 0/3 sampai 0/4. Lalu di sini kita switch port trunk encapsulation .1 key. Selanjutnya kita switch port mode trunk. Lalu di sini kita N, lalu kita WR. Oke. Kita close. Sebentar, kita lihat dulu. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi ke switch ETC ya. Di sini kita ke switch ETC, lalu kita ke CLI. Di sini kita enable, lalu kita konfigur terminal. Kita beri hostname terlebih dahulu, swmin etc. Oke. Setelah itu kita akan konfigurasi Ether channel juga untuk di switch ini. Caranya kita masuk ke interface range fast Ethernet 0/1 sampai 2. Masih sama ya, portnya 0/1 sampai 0/2. Setelah itu kita beri switch port. Di sini kita langsung saja switch port mode trunk. Setelah itu kita beri channel groupnya 1 mode aktif. Oke, selanjutnya di sini kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface port channel 1. Lalu kita switch port mode trunk. Lalu kita no shutdown. Setelah itu kita N, lalu kita WR. Nah, jika sudah, selanjutnya kita kembali lagi ke DHCP server. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, kan di sini ada 4 VLAN. Jadi VLAN 10 dan 20 itu kita tambahkan ke DNS server public 1 dan VLAN 30 dan 40 ke server DNS server public 2. Nah, caranya di sini kita ke ke DHCP server, setelah itu kita ke service, lalu kita ke DHCP. Nah,
Di sini pada pool name-nya kita ubah menjadi VLAN 10. Lalu untuk default gateway-nya di sini IP-nya adalah 172.16.10.1. Oke, untuk DNS-nya di sini karena VLAN 10 itu 30.0.0.10 IP dari DNS server public 1 ya. Oke, di sini kita ke start IP address-nya itu adalah 172, di sini adalah 16, di sini adalah 10, di sini adalah 10. 72, 16, 10, 1 ya. Sebentar. Sebentar. Ini DNS server public 1 itu kayaknya 40 ya. Salah. Maaf. Jadi di sini itu IP-nya adalah 40. Oke, seperti ini VLAN 10 172.16.10.1. Ini DNS servernya 40.00.10, lalu start IP address-nya 172.16.10.10. Oke, jika sudah kita add, setelah itu kita ubah ke VLAN 20 di sini. Lalu ininya default gateway-nya kita ubah jadi 20, untuk DNS servernya kita tetapkan di sini 20. Oke, kita add, setelah itu kita ke VLAN 30. Yang dimana VLAN 30 itu DNS server ya di sini adalah 30. Oke, kita add, lalu kita ke VLAN 40. Oke, DNS servernya tetap ya. Selanjutnya di sini kita add, lalu kita on. Di sini kita klik on. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch NA1 dan switch NA2 di bagian ini. Oke, kita ke CLI. Kita enable, lalu kita configure terminal, kita beri hostname-nya itu adalah sw-na1. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi untuk setiap VLAN terlebih dahulu ya. Kita masuk ke VLAN 10 dulu. VLAN 10, name-nya itu adalah mahasiswa. Name-nya mahasiswa, lalu VLAN 20 itu name-nya adalah dosen, lalu VLAN 30 itu name-nya adalah staff, lalu VLAN 40 itu name-nya adalah tamu. Oke, sudah. Selanjutnya kita exit. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi mode terang untuk port yang mengarah ke atas. Lalu untuk yang mengarah ke bawah nanti akan kita konfigurasi dengan mode akses. Nah, kita konfigurasi dulu ke port yang mengarah ke atas, itu fast Ethernet 0/1. Ini kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1. Setelah itu kita beri switch port mode terang, lalu kita exit. Nah, selanjutnya di sini kita akan beri mode akses untuk port yang mengarah ke bawah. Nah, di sini nanti kan kita akan menghubungkan menggunakan kabel strake ya. Seperti biasa, untuk kabel strake itu ada 24 port. Tapi port 0/1 udah kita gunakan untuk ke atas, jadi totalnya ada 23 port ya. Nah, jadi nanti di sini 23 dibagi 4, jadi ada sekitar 6 port. Nah, jadi di sini kita masuk ke interface fast Ethernet 0/2 sampai dengan 6 ya. Karena satunya udah kita gunakan di sini, jadi di sini kita interface fast Ethernet 0/2 sampai dengan 6. Kita enter. Interface range
fast Ethernet 0/2 sampai dengan 6. Setelah itu kita beri switch port mode akses, lalu kita beri switch port akses ini untuk VLAN 10 berarti ya. Lalu kita ke 7 sampai dengan 12. Kita beri switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Setelah itu kita ke interface range fast Ethernet 0/13 sampai dengan 18 ya. Lalu kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Lalu di sini 19 sampai dengan 24 itu kita beri switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Oke, jika sudah, selanjutnya kita exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 1 untuk menambahkan port manajemennya. Kita description, port manajemen. Oke, di sini kita tambahkan IP address-nya 20.20.1.3. Karena tadi 12 itu udah kita gunakan di multi layer switch layer 3 ya. Jadi di sini 13.255.255.0. Lalu kita no shutdown. Oke, di sini selanjutnya kita N, lalu kita WR. Oke. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel straight ya. Di sini untuk di PC mahasiswa fast Ethernet 0 ke sini fast Ethernet 0/2. Oke, seharusnya nanti di sini dia akan mendapatkan IP DHCP ya di PC mahasiswa ini. Mungkin langsung saja kita hubungkan ya setiap ini. 0/2 berarti ini 0/7. Lalu di sini itu 7 sampai 12 berarti 13. Lalu di sini itu 13 sampai 18 berarti 19. Oke, ini kita tunggu supaya sampai dia mendapatkan IP DHCP ya nantinya. Kita konfigurasi terlebih dahulu untuk switch NA2 di sini. Oke, kita enter, lalu kita enable, kita configure terminal. Setelah itu kita beri hostname-nya swmin NA2. Nah, kita konfigurasi hal yang sama seperti di SWNA1 ya. Kita tambahkan VLAN dulu, VLAN 10, name-nya itu adalah mahasiswa. Lalu VLAN 20, name-nya adalah dosen. VLAN 30, name-nya adalah staff. VLAN 40, name-nya adalah tamu. Oke, kita exit, setelah itu kita tambahkan untuk yang mengarah ke atas kita beri mode terang, yang ke bawah mode akses ya. Jadi kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1. Di sini kita switch port mode terang. Setelah itu kita exit. Jika sudah, kita ke interface range fast Ethernet 0/2 sampai dengan 6. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita ke 7 sampai dengan 12. Di sini kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu di sini 13 sampai dengan 18. Di sini kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Lalu kita ke 19 sampai dengan 24. Kita switch port mode akses, lalu VLAN 40. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Di sini kita tambahkan IP address description terlebih dahulu ya. Port manajemen. Lalu kita tambahkan IP address-nya di sini 20.20.1.4. Karena 1.3 kita gunakan di sini, jadi ini 1.4 255.255.255.0. Oke, kita no shutdown. Setelah itu kita exit. Kita N aja, kita langsung N, lalu kita WR.
Nah, sudah. Selanjutnya kita hubungkan juga kabel streak di sini ke sini. Ini 0/2. Lalu ini itu berarti 7 ya. Ini berarti 7 itu sampai 12 ya, berarti 13. Selanjutnya ini 13 sampai 18 berarti 19. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat untuk mendapatkan IP DHCP-nya ya. Kita tunggu, ini masih request IP address. Oke, berhasil. Jadi kita dapat IP DHCP-nya 172.16.10.10 yang dimana ini masuk ke VLAN 10. VLAN 10 itu berarti dia di DNS server public 1 ya untuk DNS servernya, jadi ini 40.00.10. Kita close, kita ke laptop dosen di sini, kita ke desktop, lalu kita ke DHCP. Oke, di sini juga kita dapat IP address-nya 172.16.20.10. Lalu kita ke PC staff, di sini ke desktop, IP, kita ke DHCP. Oke, di sini juga kita dapat untuk IP-nya 16.30.10, lalu DNS servernya karena dia udah masuk ke VLAN 20, jadi dia masuk ke DNS server public 2 ya. Selanjutnya di sini kita ke desktop, IP. Oke, ini juga berhasil. Untuk DNS servernya sama seperti VLAN 30 tadi. Oke, selanjutnya kita coba tes bagian ini. Ke desktop, IP, kita ke DHCP. Oke, ini sukses. Sama ya, kita dapat IP DHCP-nya, lalu kita dapat DNS servernya juga. Di sini kita coba cek. Oke, successful. Selanjutnya di sini ini juga successful. Selanjutnya untuk di laptop tamu. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan tes misalnya dari PC mahasiswa ini. Nah, di sini kita coba ke command prompt. Dari PC mahasiswa, kita akan coba ping ke RGW Polinela dulu. RGW Polinela tadi di sini 20.20.11 ya. Oke, di sini kita coba ping 20.20.11. Apakah bisa? Oke, ini TTL. Selanjutnya kita coba ping ke router.ac.id. Router AC ID tadi 10.10.1.10. Kita enter. Oke, TTL ya. Selanjutnya kita coba tracer ke DNS server public 1. Oke, bisa. Nah, sekarang kita berarti bisa untuk coba akses web ke router.ac.id maupun ke DNS server di luar region ya. Kita coba dulu router.ac.id. Oke, ini bisa. Selanjutnya kita coba ke tri.com
ataupun iat.com ya. Kita coba tri.com. Oke, berhasil. Selanjutnya kalau sudah berhasil, selanjutnya di sini kita konfigurasi server yang ada di server farm. Kita kembali lagi ke server farm. Nah, di sini kan ada 5 server ya. Saya akan jelasin dulu sedikit. Di sini ada 5 server, yang dimana yang pertama itu adalah DHCP server atau kepanjangan dari DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, fungsinya dari DHCP server ini sendiri itu adalah untuk ngebagi IP otomatis ke klien. Makanya tadi dari setiap klien di sini itu dia mendapatkan IP DHCP itu adalah dari DHCP server. Selanjutnya itu ada radio server. Nah, radio server ini adalah Remote Authentication Dial-in User Service. Fungsinya itu adalah untuk autentikasi dari user untuk akses ke jaringan. Selanjutnya di sini ada TACAC server. TACAC itu adalah Terminal Access Control System, yang dimana fungsinya itu adalah untuk autentikasi dan juga otorisasi untuk admin ataupun perangkat jaringan supaya si admin ini bisa login menggunakan user terpusat. Selanjutnya di sini juga ada syslog server, yang dimana syslog ini untuk nyimpen log kejadian ataupun perubahan dari perangkatnya. Lalu di sini ada NTP server, yaitu network time protocol, yang dimana gunanya itu untuk menyamakan waktu dari semua perangkat. Nah, di sini kita akan menambahkan IP terlebih dahulu untuk setiap server yang ada. Untuk DHCP tadi sudah, kita ke radio server. Nah, di sini kita akan menambahkan IP-nya, kita ke IP configuration, lalu kita tambahkan IP-nya 20.20.1.20. Di sini subnet masknya itu adalah 255.255. Lalu untuk default gateway-nya di sini masih sama ya, 20.20.1.2. Oke, selanjutnya kita ke TACAC. Ke desktop IP configuration di sini 20.20.1.30 ya. Lalu di sini IP-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 20.20.1.2. Selanjutnya kita ke syslog di sini. Desktop IP configuration. Ini itu IP-nya 20.20.1.40. 255.255.0. Ini 20.20.1.2. 140.1.2 ya. Oke, benar. Selanjutnya yang terakhir itu kita ke NTP server. Nah, di NTP server ini untuk IP-nya berarti 20.20.1.50. 255.255.0. Di sini untuk default gateway-nya 20.20.1.2. Oke, sudah. Selanjutnya kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi di RGW Polinela lagi. Sini kita kembali lagi ke RGW Polinela, yang dimana di sini itu kalau kita lihat oke nih, router RGW Polinela multilayer switch layer 3 pada distribution network dan switch di level access dikonfigurasi dengan konfigurasi dasar hostname, banner MTD, SSH, dan pengelolaan autentikasinya dipusatkan di server TACAC. Lalu seluruh wireless router menjalankan fungsi
access point, bukan wireless router yang terhubung dengan server radius terkait user authentication ketika perangkat wireless client terhubung ke AP. Seluruh perangkat yang terkoneksi dengan AP dimanapun, user authentication-nya dikontrol melalui server radius. Oke, jadi di sini pada RGW Polinela, kita akan konfigurasi supaya dia bisa ngarah ke server radius. Nah, caranya di sini kita enable dulu, lalu kita masuk ke configure terminal. Setelah itu kita beri banner MOTD terlebih dahulu. Kita beri banner MOTD di sini authorized access only. Oke, misalkan banner MOTD-nya authorized access only. Sebenarnya untuk banner MOTD ini bebas ya, mau apa aja. Di sini kita enter, lalu kita beri username. Username-nya misalnya admin. Lalu untuk kita beri privilege-nya itu adalah 15. Lalu kita beri secret-nya di sini adalah admin 123. Oke, kita enter. Setelah itu di sini kita tambahkan IP domain name-nya. IP domain name-nya Polinela lokal lah ya. IP domain name. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri crypto key generate RSA modulus 10 modulusnya 1024. Oke, kita enter. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi ke SSH. Jadi di sini kita tambahkan IP SSH version 2. Setelah itu kita masuk ke line FTY 04. Lalu kita beri transport input SSH. Setelah itu kita login lokal. Oke, jika sudah di sini kita exit. Oke, setelah itu kita akan mengarahkan ke NTP dan juga ke syslog ya. Nah, caranya di sini kita gunakan perintah login host. Ini untuk ke syslognya. Di sini kita diminta untuk menambahkan IP address dari syslognya ya. Nah, IP dari syslog kita itu adalah, ini kita copy aja. Oke, jadi di sini kita tambahkan login host-nya, kita paste IP-nya. Ini adalah IP dari syslog, server syslog di sini, yaitu 20.20.140. Jika sudah, kita enter. Setelah itu kita tambahkan NTP server. Kalau kita tanya di sini kita diminta untuk menambahkan IP address dari NTP juga. Jadi di sini kita ke ini, kita copy aja ya. Oke, di sini kita paste. Nah, di sini kita enter. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita tambahkan takak servernya, yaitu takak server host 20.21 untuk IP server. Untuk IP dari takak itu ini 45. Oke, 30. Di sini kita tambahkan key-nya. Nah, key-nya ini misalnya kita tambahkan Polinela. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan beri AA-nya untuk di RGW Polinela ya. Jadi AAA itu adalah Authentication Authorization Accounting, yang dimana itu dipakai untuk layanan radius dan juga takak. Maaf sebentar. Nah, jadi di sini kita tambahkan AA-nya, AA new model, lalu kita tambahkan AAA authentication login default group takak
plus lokal. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan login on filer log yang dimana itu supaya kalau misalkan nantinya kita ada kesalahan login, nanti dia akan kelihatan di syslognya. Secara syslog itu kan dia kerjanya untuk menampilkan ataupun menyimpan log kejadian maupun perubahan dari setiap perangkat. Nah, jadi di sini kita tambahkan login on filer, login on filer, login on filer. Kok nggak bisa di-tab ya? Oh, ini kita tambahkan login on filer log ya. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan login on suksesnya. Kita tambahkan login on sukses log, lalu kita tambahkan service timestamp log datetime msec. Oke, seperti ini. Jika sudah kita add, lalu kita WR. Nah, kalau misalkan di sini kita ke Takak dulu ya. Kita ke server Takak dulu di sini. Lalu kita ke service. Lalu di sini kita ke AAA. Nah, di sini kita tambahkan untuk server type-nya. Di sini kita tambahkan untuk server type-nya di sini kita tambahkan Takak, lalu untuk service-nya di sini kita on-kan, lalu untuk client name-nya di sini kita tambahkan RGW min Polinela. Lalu untuk client IP-nya di sini kita tambahkan 20.20.1.1. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri secret-nya di sini adalah Polinela ya. Kita sesuaikan dengan key yang tadi. Jadi di sini client name-nya RGW Polinela, kita sesuaikan dengan name dari routernya. Lalu untuk client IP-nya itu adalah 20.20.1.1. Lalu untuk secret-nya di sini adalah Polinela. Nah, untuk server type-nya di sini adalah Takak. Setelah itu kita add, lalu kita ke server user setup. Nah, untuk username-nya di sini adalah admin, lalu untuk password-nya juga di sini adalah admin. Lalu di sini kita add, lalu kita close. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ke RGW Polinela. Di sini kita bisa cek NTP-nya dengan perintah show cloud detail. Oke. Oh, ini masih 29 Desember ya. 2025, sedangkan sekarang tanggal 11 bulan 1 2026. Kita coba ubah tanggalnya. Di sini kita ke NTP ya. Lalu di sini kita ke service NTP. Oke.
Ini kita ubah jadi 11, salah, 11. Kita close, kita lihat lagi di sini. Masih ya? Oh. Oke, kita tunggu aja. Nah, tadi juga kalau misalkan kita di sini, ini misalkan kita N ya. Kita mau ke configure terminal. Oke, sebentar. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita X, saat kita ingin masuk, di sini ada banner MOTD yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini kita diminta untuk masukin username dan juga password ya. Tadi username-nya adalah admin, password-nya adalah admin. Oke, kalau misalkan di sini kita salah login, nah, tadi kan kita sudah melihat, sudah membuat di syslog-nya ya, login syslog-nya. Dan kalau misalkan kita lihat di syslog-nya di sini, nah di sini dia akan tercatat kalau misalkan kita ada kesalahannya, yaitu pada tanggalnya, ada tanggalnya juga di sini, itu akan tercatat. Login violet seperti itu. Nah, jadi di sini gunanya kita tambahkan login tadi itu seperti itu. Oke, di sini kita enable configure terminal. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita akan ke multi layer switch layer 3. Kita lakukan ya hal yang sama untuk di multi layer switch layer 3. Kita ke bagian ini, lalu kita ke CLI di sini. Kita enable, lalu kita configure terminal. Setelah itu kita beri banner MOTD terlebih dahulu. Authorized access only. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri username. Di sini admin, lalu privilege-nya di sini 15, lalu secret-nya admin 123. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri IP, domain, main name, polynela.local. Lalu kita beri crypto key generate
RSA di sini 1024. Setelah itu kita ke IP SSH version 2. Lalu kita line FTY 04. Lalu kita beri transport input SSH. Setelah itu kita login lokal, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita akan mengarahkan ke NTP dan juga ke syslog. Perintahnya di sini login host 20.20.1.40 IP dari syslognya ya. Lalu di sini itu login server NTP server 20.21.50. Oke, jika sudah kita beri takak servernya, takak server host 20.20.1.30 dengan key-nya itu adalah Polynela. Ini sesuai dengan di server takak tadi ya. Selanjutnya kita beri authentication, authorization, dan accounting-nya di sini new model. Setelah itu AAA authentication, login default, group takak lokal. Oke, kita enter. Setelah itu supaya terlihat di syslog jika ada kesalahan di setiap perangkatnya, kita tambahkan login on filer log. Lalu kita tambahkan login on success log. Lalu kita tambahkan service time log datetime msec. Oke, di sini n, lalu kita wr. Nah, selanjutnya kita ke server takak lagi. Ini. Lalu di server takak kita ke service, lalu kita ke AAA. Di sini kita tambahkan lagi, di sini server type-nya itu adalah takak. Lalu untuk client name-nya di sini adalah MLS min distribution sesuai dengan nama di multi-layer switch layer 3. Lalu client IP-nya di sini adalah 20.20.1.2. Lalu untuk secret-nya kita sesuaikan ya, tadi key-nya adalah Polynela. Lalu di sini kita ini sudah takut 2021. Oke, ini sudah on. Lalu kita add. Setelah itu kita ke username, di sini kita tambahkan username-nya adalah admin, password-nya di sini adalah admin. Lalu kita add. Oke, berarti untuk username sama passwordnya kita biarkan. Ini kita username dan passwordnya berarti tetap admin ya. Setelah itu kita coba cek NTP-nya di multi-layer switch layer 3 di sini. Kita show log detail. Oke, di sini Maret 1993 ya malahan. Kadang dia emang nggak sesuai gitu untuk jamnya. Jadi kita bisa coba sesuaikan di NTP ya. Lalu kita ke NTP di sini. Ini Januari tanggal 11.
Kita lihat yang ini. Masih ya. Oke, untuk jamnya dia masih, tanggalnya dia masih seperti ini. Kita biarkan saja dulu. Selanjutnya di sini kita bisa kalau misalkan di sini kita X, nah kita diminta untuk masukin username dan juga passwordnya ya. X. Kok kayak gini? Username-nya adalah admin, passwordnya di sini admin. Kenapa nggak bisa? Same user record is available. Oh, ini sudah bisa ya. Nih, ini username-nya admin, passwordnya juga admin. Ini kita tinggal masuk ke configure terminal. Enable dulu, lalu configure terminal. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi di switch NA1 dan juga switch NA2. Di sini kita ke SWNA1 terlebih dahulu. Di sini kita enable, lalu kita configure terminal. Nah, setelah itu kita dari banner MOTD, kita lakukan hal yang sama ya. MOTD authorized access only. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita beri username-nya, itu adalah admin. Lalu kita beri privilege-nya, itu adalah 15. Lalu kita beri secret-nya di sini admin 123. Oke, selanjutnya di sini kita beri IP domain name. IP domain name-nya di sini polynela.local. Selanjutnya di sini kita beri crypto key generate RSA 1024. Setelah itu kita ke IP SSH version 2. Setelah itu kita ke line FTY 04. Lalu kita transport input SSH. Oke, di sini kita login lokal. Nah, jika sudah kita exit. Setelah itu kita akan mengarahkan ke NTP dan juga ke syslog. Sama seperti tadi, login host 20.20.1.40. Lalu kita ke NTP server 20.21.50. Oke, kita takak server host 20.21.30. Key-nya adalah polynela. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri AA-nya. Di sini AAA new model, lalu AAA authentication login default group takak plus lokal.
Oke, di sini kita N, lalu kita WR. Lalu kita ke server takaknya lagi ya. Di sini kita ke AAA, lalu kita tambahkan untuk server type-nya di sini adalah takak. Setelah itu untuk client name-nya di sini kita tambahkan SW min NA1. Lalu untuk IP-nya 20.20.1.3. Lalu untuk secret-nya di sini adalah Polinella ya tadi. Kita sesuaikan dengan key tadi. Key 20.20.1.3. Jika sudah kita add. Ini kita udah on kan ya. Lalu kita close. Nah, selanjutnya kita bisa cek di sini NTP-nya dengan perintah show clock detail. Oke, seperti ini. Ini muncul untuk tanggalnya. Lalu kita jika kita exit juga di sini ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan username-nya adalah admin, lalu password-nya adalah admin. Selanjutnya kita ke SWNA2 di sini. Kita lakukan hal yang sama di SWNA1 dan di SWNA1 tadi. Oh iya, untuk di switch layer 2 kita nggak menambahkan login on filer dan juga login sukses dan juga timestamp itu karena di switch layer 2 itu nggak bisa, bisanya cuman di switch layer 3 aja. Jadi di sini kita nggak tambahin login tadi. Oke, di sini kita udah enable, lalu kita configure terminal, lalu kita beri banner MOTD-nya itu adalah authorized access only. Oke, kita enter. Setelah itu kita beri username-nya itu adalah admin, privilege-nya itu adalah 15, lalu secret-nya itu adalah admin 123. Oke, di sini kita tambahkan IP domain name polinella.local. Lalu kita tambahkan crypto key generate RSA di sini 1024. Lalu kita ke IP SSH version 2. Lalu kita beri line FTY 04. Lalu di sini kita transport input SSH. Lalu kita login lokal. Lalu kita exit. Oke, selanjutnya kita akan mengarahkan ke NTP dan juga ke syslog. Login host 20.20.1.40, lalu kita ke NTP server 20.20.1.50, lalu kita beri takak server di sini host 20.20.1.30, key-nya itu adalah Polinella. Oke, selanjutnya kita beri AAA new model. Lalu kita beri AAA authentication login default group takak plus lokal. Oke, setelah itu di sini kita N, lalu kita WR. Di sini kita ke takak lagi. Lalu kita ke AAA, di sini kita tambahkan untuk client name-nya adalah SW min NA2. Lalu untuk IP-nya itu adalah 20.20.1.4.
Ini kita ubah ke takap. Setelah itu di sini secretnya adalah Polinella. Jika sudah, kita add. Show clock detail. Oke, ini sudah berhasil. Kita lihat di sini apakah berubah jamnya, waktunya. Nah, di sini dia berubah ya, 11 Januari 2026. Di sini apakah berubah juga? Oke, ini juga sudah berubah. Di sini kita ubah juga ya untuk jamnya, waktunya. Harusnya sih udah ya. Ini kita bisa enable, lalu kita show clock detail. Oke, ini masih. Di sini juga masih. Oke, kita tunggu saja. Selanjutnya di sini kalau di sini mau kita coba untuk login juga bisa ya. Kita masukin username-nya itu adalah admin, lalu di sini password-nya adalah admin. Oke, nanti dia di sini akan muncul seperti ini tadi. Dia akan muncul. Oke, selanjutnya itu adalah kita akan coba akses web. Nah, kita akan coba akses dari PC Polinella ya. PC Polinella, PC mahasiswa di sini. Kita bisa ke kita coba pilih lagi. Router dulu ya, 10, 10, 1, 10. Semoga bisa. Oke, TTL. Selanjutnya kita coba untuk akses web dari PC mahasiswa ini ke router.ac.id ataupun ke tri.com. Apakah dia bisa? Di sini kita coba. Semoga bisa. Lumayan lama ya. Oke, ini TTL kok. Harusnya kalau bisa di ping dia bisa akses web ya.
Oke. Di sini kita close, kita ke web browser. Lalu di sini kita router.ac.id. Oke, memang lumayan lama, kita tunggu. Hostname unresolved, router.ac.id. Kenapa ya? Coba kita ke TRI ataupun yet.com ya. Lumayan lama prosesnya. Hostname juga ya. Unresolved. Oke, mungkin untuk request time. Oke, mungkin untuk memperbaikinya, saya lanjutkan di next video. Sekalian saya akan mengkonfigurasi access point juga nantinya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.